Ketika rasa iri, rasa dengkinya hilang, maka kriminalitas pun menurun. Karena yang miskin tahu, oh tahu dan nanti juga ada zakat dikasih kok dari orang itu. Kenapa tahu dikasih dari orang itu? Karena sebaiknya orang yang berzakat itu membagikan zakatnya ke Korea, di kampungnya. Nah, gitu ya. Di kampungnya kan katanya. Jika mereka pun menaatimu dalam perkara ini, maka hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga, dan takutlah pada doa orang-orang yang teraniaya. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa mereka dan Allah. Ya, justru malah akan kata ibu, kita harus waspada dan hati-hati kalau tidak menunaikan zakat dari orang-orang di sekitar kita yang tidak merasakan manfaat harta yang kita miliki. Nah, nanti penunaiannya kumaha Kang? Apakah boleh sebulan sekali? Boleh. Gimana penunaiannya sebulan sekali? Misal kita punya nisabnya itu 60 juta. Berarti berapa? 2,5%-nya nanti? Salah sih, contohnya 60 juta. Contohnya 100 juta. 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta kita keluarin tiap bulan sekali. Berarti berapa? 2.500.000 bagi 12, 200 ribuan. Sekali 2 kalinya 250.000, boleh? Boleh. Tapi mana yang lebih utama? Sekali dikeluarkan. Setahun teh sekali 2,5 juta, sehingga yang tiap bulannya masuknya ke sedekah. Biasanya kalau zakatnya dikeluarkan sebulan sekali, itu dia nggak sedekah lagi kan? Udah zakat hungkul. Biasanya begitu. Ya, maka lebih utama zakat dikeluarkan sekali, habis itu apa? Di bulan-bulan yang lainnya bersedekah. Insya Allah dari 100 juta kurangi 2,5 juta. Untuk apa? Untuk zakat masih tersisa 97.500.000. Masih banyak. Ya, begitu. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmah zakat? Di antara hikmah zakat, di syariatnya hikmah zakat adalah pertama, menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus. Jadi sebetulnya zakat itu bukan perkara angka. Abi dapat nasihat dari teman yang didapat dari gurunya. Lagi dapat nasihat dari teman yang didapat dari gurunya. Zakat itu bukan bab soal angka. Zakat itu soal benar atau tidaknya iman kita kepada Allah. Karena kalau benar iman kita kepada Allah, pasti menunaikan zakat. Tapi kalau iman kita tidak benar, pasti sulit menunaikan zakat. Karena kecintaan kita terhadap dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah. Tapi orang yang membenarkan imannya, orang yang membenarkan kecintaannya kepada Allah, saat dia tahu sudah sampai nisab, dia akan dengan otomatis mengeluarkan zakatnya sebagai bentuk menyucikan jiwa, menyucikan penyakit-penyakit dalam hatinya, menyucikan dari kikir, pelit, tamak, rakus, cap jahe, merege hese, begitu. Karena kan ilmu bisa jadi mungkin kita teh bingung, kenapa ya saya teh sholat tahajud, iya, apalagi sholat 5 waktu enggak ditunda-tunda, ke orang tua berbakti, sedekah jalan, tapi tetap aja hatinya tuh nggak bisa tenang, nggak bisa ikhlas. Ya mungkin karena nggak menunaikan zakat, ada harta yang masih kotor, bukan haram. Kotor itu tidak bersih, ya, bukan berarti kotor itu haram. Contoh lah, debu kotor, najis tidak, malah bisa dipakai buat tayamum. Nah, kalau kita memakan sesuatu yang kotor, maka menyebabkan tidak baik. Begitu Ahmad. Abi mah nggak usah ambil pusing, Abi mah bukan muzaki, balik lagi. Kita itu harus bisa menunaikan zakat. Itu konsep pola pikirnya Ibu. Bukan
da abi mah bukan muzaki, nggak usah zakat. Bukan gitu pola pikirnya. Tapi kita sebagai muslim harus menunaikan zakat. Gitu. Gimana kita bercita-cita untuk bisa jadi muzaki? Gitu anak-anak ya. Kita bentuk pola pikirnya begitu. Sehingga kalau kita mengeluarkan zakat, kita terasa, alhamdulillah, ini zakat sudah keluar. Ini zakat sudah keluar. Maka lega di hatinya. Di hati kita ini akan menjadi lega. Begitu ya. Kemudian yang kedua, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan yang terampas haknya. Kata ibu, kita tahu dalam keseharian kita itu tidak mungkin semuanya mulus, tidak mungkin semuanya baik. Kadang kita ditipu, dirugikan, dizolimi, ada hal-hal sial yang menghampiri hidup kita. Kan kita bingung ya, kalau lagi ada kesialan gitu tertipu. Contoh lah ya, Abi punya kenalan, dia tadinya mau jualan benang gitu. Ya, mau jualan benang pakai uangnya sendiri, berhasil. Ada keuntungan. Terus dia beranikan diri pinjam ke tetangga, ke temannya, ke saudaranya sampai 700 juta. Dibelikanlah benang, benangnya nggak ada, uangnya nggak ada. Kan tertimpa kesialan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak ada uang zakat nih, karena uang zakatnya ini nggak ada, rusak pikiran dan hatinya. Kerjanya jadi nggak mau. Padahal orangnya mah baik sebelumnya, tapi kena mentalnya. Maka disinilah fungsi zakat, menyelamatkan orang kekurangan tadi, orang yang kena sial tadi, atau orang yang terampas haknya. Di situ fungsinya. Sehingga apa? Dia sehat lagi, dia produktif lagi. Maka baik untuk masyarakat. Akhirnya apa? Kalau dia produktif, kan memutar roda ekonomi ya. Kalau kenalan saya ini tetap produktif, nanti yang tetap terperbaiki hidup istrinya, anaknya tetap terjamin. Kalau dia membiayai orang tua dan adik-adiknya juga terbiayai. Tapi kalau satu ini rusak, rusak. Istrinya tidak ternafkahi dengan baik, anaknya jadi rusak, kalau adiknya juga jadi nggak selesai sekolahnya, orang tua tidak terbiayai, rumah yang ada pun bahkan bisa terjual. Tapi kalau ada kesialan, laporlah ke amil zakat. Ini saya tertimpa musibah gini. Kalau saya nggak dikasih, boleh nggak saya pinjam dulu? Biar saya berhutangnya pada lembaga zakat itu, nanti saya kembalikan lagi. Lebih baik kan? Karena kalau nggak kayak gitu, dia malu ketemu tetangganya, temannya, saudaranya. Mana ini uang saya? Mana ini uang saya? Pusing. Adanya zakat menolong orang-orang seperti itu. Sedangkan di kita sekarang di masyarakat nggak ada tempat lari nih, minta pertolongan real. Kan kita minta pertolongan kepada Allah dan kepada orang beriman. Kemana orang beriman yang bisa dimintain tolong 700 juta gitu aja? Selain ke lembaga zakat yang ada amilnya, yang mendampingi, yang faham bahwa orang ini teh memang masuk mustahik zakat. Gharimin, orang yang terlilit hutang. Itu yang kedua. Masih banyak lagi akan teteh ibu hikmah-hikmah disyariatkannya zakat. Kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Allah a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.